Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fahmi Hamdani dengan NPM 24781053 dari kelas Manajemen Informatika 3B. Di sini saya akan menjelaskan tentang program saya, kuis pemrograman berbasis objek yang dimana program saya tadi meliputi ketentuan-ketentuan yang sudah terdapat di dalam tugas file kuis tersebut. Nah, inilah ketentuan-ketentuan untuk penyelesaian program saya di kuis tersebut. Nah, sebagai berikut nih. Langsung saja, di sini saya sudah membuatkan filenya dan di sini saya akan menjelaskan tentang isi program yang sudah saya buat. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang di sini saya membuat menu, yaitu menu item, dan di mana menu item tersebut di dalamnya terdapat abstraksi dan enkapsulasi. Nah, di sini saya membuat kode-kodenya, di mana kelas abstrak ini yang menjadi dasar seluruh item menu di dalam restoran. Kelas ini tidak bisa dibuat objeknya secara langsung, tetapi digunakan sebagai friend dari kelas makanan, minuman, dan diskon yang akan kita buat nantinya. Langsung saja, di sini saya membuat public class abstract menu yang dimana nama harga kategori ini saya buat privat, yaitu di sini saya menambahkan string double string. Lalu saya setelah membuat privat string nama, lalu privat double harga ini, saya membuat konstruktornya, yang dimana konstruktor itu untuk memanggil nama harga kategori itu secara otomatis. Nah, di sini saya sudah membuat konstruktornya seperti nama harga kategori. Lalu abstraksinya, kelas abstraksinya adalah menu item, yang dimana menu item ini tidak bisa dipakai langsung, hanya untuk diturunkan di kelas-kelas selanjutnya. Lalu enkapsulasinya adalah harga, nama, harga, dan kategori. Ini adalah enkapsulasinya. Lalu enkapsulasi ini hanya bisa diakses dengan menggunakan get nama dan lain-lain. Di sini saya membuat di program ini saya memakai get nama, yaitu polimorfismenya ataupun sebagian. Di sini saya membuat tampil menu. Tampil menu ya abstrak wajib, ini diimplementasikan pada subclass. Ini nanti diimplementasikan buat subclass. Balik yang enkapsulasi tadi, nah itu buat kita ini adalah ini. Saya membuat diagram untuk bisa mengakses dari nama-nama seperti nama, harga, dan kategori. Lalu di sini saya membuat file makanan. Di sini saya sudah membuat file makanan, yang dimana di dalam file makanan tersebut itu terdapat inheritance dan polimorfisme. Polimorfis ya. Di dalam file tersebut terdapat inheritance dan polimorfis, yaitu merepresentasikan menu di jenis makanan dan menambahkan atribut tambahan jenis makanan tersebut. Nah, ini saya sudah membuat programnya seperti ini ya. Publik makan, extend menu, privat string jenis makanan. Nah, ini untuk bisa hidup ataupun bisa
terpanggil secara otomatis. Di sini saya membuat konstruktornya, membuat konstruktor supaya jenis itu terpanggil secara otomatis. Lalu di sini ada inheritance itu adalah makanan. Makanan ini adalah mewarisi dari menu item tersebut. Menu item yang di sini, makanan ini sudah saya jelaskan tadi, yaitu instant menu item. Artinya makanan ini mewarisi dari menu item tersebut. Lalu polymorphisnya ya tampil menu, tampil menu itu menampilkan format makanan. Jadi dia menampilkan ini format makanan plus get nama plus min RP get harga kayak jenis makanan. Ini adalah menampilkan format makanan. Lalu enkapsulasinya yaitu jenis makanan. Jenis makanan ini adalah enkapsulasi. Yang dimana enkapsulasi ini saya jadikan privat agar dia ini tidak bisa diubah secara bebas oleh siapapun. Lalu selanjutnya saya membuat file minuman. Tidak banyak yang saya ubah dari makanan. Minuman ini sama. Di dalam file minuman ini terdapat inheritance dan polymorphis ya. Saya agak susah untuk menyebutkan polymorphis inheritance ya. Agar dimaklumi. Menu makanan ini hampir sama, cuma diganti dengan minuman. Program di dalamnya sama seperti yang di makanan, tapi dia dibuat di minuman begitu. Yang dimana di makanan tadi kita menambahkan jenis makanan, kalau di minuman ini kita ganti dengan jenis minuman seperti itu. Untuk penjelasannya sama, di dalamnya terdapat instant yaitu di menu item, ataupun kalau pembawaannya tetap di menu item gitu. Untuk penjelasannya sama seperti di makanan. Enkapsulasinya di bedanya tadi kan enkapsulasinya kan di makanan, ini enkapsulasinya di jenis minuman. Sama saya privat ya supaya tidak bisa dirubah secara bebas. Untuk penjelasan semuanya ini sama. Lalu selanjutnya di sini saya membuat kelas diskon yang dimana di dalam file diskon ini terdapat polymorphis dan ditambah konsep khusus. Di sini mewakili diskon khusus yang dimana di dalamnya yang bisa diterapkan pada pesanan. Di sini kodenya yaitu public diskon instant menu item, privat double diskon. Di sini saya memakai double seperti yang di yang seperti nanti di dia persen kan dia diskon. Lalu saya buat konstruktornya lagi supaya diskon ini bisa diambil secara otomatis ini, supaya diskon ini bisa terpanggil tidak secara manual, nanti terpanggil otomatis. Lalu penjelasannya lanjut, inheritance-nya yaitu diskon ini. Ini juga mewakili ataupun mewarisi di menu item. Jadi semua program ini mewarisi ataupun program dari menu item tersebut. Tetapi dalam diskon ini harganya saya membuat harganya 0. Ini bernama 0 diskon. Lalu polymorphisnya itu tampilan berbeda, dia tampilannya berbeda karena menandakan persen diskon. Ini nanti akan
dia menampilkan diskon seperti itu. Di sini bukan peringatan, apa namanya, sedikit menjelaskan bahwasanya program saya ini diskon ini tidak memiliki harga, karena hanya referensi potongan aja yang saya buat ini, jadi dia tidak memiliki harga diskonnya di tempat saya ini. Lalu selanjutnya saya membuat menu ini, file kelas menu, di mana di menu ini terdapat manajemen data, terus exception, lalu file IO nya. Nah, di dalam menu data ini terdapat 3 file tersebut, di mana fungsinya di file tersebut adalah mengelola daftar menu restoran seperti menyiapkan, menampilkan, mencari, lalu menyiapkan ke dalam file IO tersebut. Simpan di sini saya membuat simpan data menunya di private array menu item. Di sini sini. Nah, private array menu item ini adalah untuk menyimpan data menu dengan menggunakan array list. Nah, dia menggunakan array list ini untuk menyimpan data menu tersebut, ataupun dia menyimpan data yang dinamis seperti itu. Lalu yang kedua, ini saya memiliki public menu item, cari item di sini, public menu item, cari item ini. Itu fungsi seperti itu adalah untuk mencari item menu dengan exception. Dia mencari dengan exception seperti itu, ataupun exception handlingnya, exception handlingnya itu mencegah pemrograman itu error ketika menu tidak ditemukan seperti itu. Nah, ini saya mencari menu makanan nasi goreng, ternyata makanan nasi goreng juga ada dalam menu tersebut. Program tersebut tidak error karena dia sudah terdapat exception handlingnya, yaitu program untuk mencegah program error ketika menu dari yang kita cari tersebut tidak ditemukan. Lalu di sini public void simpan menu string. Nah, ini sampai ini. Program ini adalah untuk menyimpan dalam file IO nya, yaitu menyimpan data menu dalam file tersebut. Lalu lanjut, selanjutnya saya membuat kelas pesanan. Nih, di dalam kelas pesanan tersebut terdapat perhitungan total, diskon, dan file IO. Fungsi dari kelas pesanan yang saya buat ini adalah mengelola pesanan pelanggan dan menghitung total biaya diskon. Jadi dia itu mengelola pesanan dari pelanggan tersebut, lalu menghitung total biaya, lalu jika dia ada diskon atau terdapat diskon, dia akan menghitung diskon juga. Ini hitung totalnya itu dengan menggunakan jawaban hitung total di sini. Kemudian bisa dilihat public double hitung total bayar 0, total diskon 0, for menu item list.
Oke, bisa kita lihat di sini ada total bayar plus total diskon slash 100. Di sini apa namanya, yaitu untuk menghitung totalnya, lalu menyimpan struktur filenya itu saya memberikan kode atau menambahkan kode yang seperti di menu tadi. Ya, bedanya di sini di atas stroke ataupun menyekat stroke ini kodenya sama, yaitu buffer forward PV seperti yang sudah saya terapkan di kode saya ini, yaitu untuk menyimpan struktur file di IO-nya. Yaitu di sini saya memakai array ini, private array list menu item, list pesanan, new array list ini untuk menyimpan item pesanan. Jadi ketika kita sudah mau nih mau klik menu pesanan, nah nanti kita pilih kita mau menu apa sih, menu tap. Nah, ketika sudah array list ini untuk menyimpan item pesanan tersebut. Begitu. Lalu perhitungan diskon tadi yang dihitungkan tadi, dan itu mengambil nilai diskon dari menyimpan nilai diskon dari objek diskon tersebut yang di sini tadi. Nah, di sini. Lalu yang di sini tadi adalah file IO-nya. Bagaimana struktur itu nanti disimpan dalam file yang namanya txt. Lalu yang selanjutnya di sini saya membuat kelas main. Ya, di sini kelas main ini adalah di dalamnya nanti ada interaksi dari pengguna. Main ini bisa dibilang semua program nanti menjalankannya itu di main. Jadi semua program ini bukan dipanggil gimana ya, main ini kayak memanggil dari kelas sebelumnya yang sudah saya buat lagi tadi. Nah, jadi semua data kelas yang saya buat itu nanti dipanggil di main ataupun dijalankan di main. Yang dimana di sini nanti setelah kita jalankan, nanti di dalamnya terdapat menu, tambah menu, tampil menu, tambah pesanan, hitung, dan cetak stroke. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. Ini nanti menu yang akan keluar tampilan awal setelah ditampilkan di run ataupun tampilkan filenya, ya terdapat tampilan tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, hitung total, cetak stroke, lalu yang kelima adalah keluar. Seperti itu loh. Nah, ini. Lalu ini adalah pemanggilan dari file sebelumnya, supaya file tersebut bisa berjalan di main ini. Jika salah satu file tidak terpanggil di sini, berarti file tersebut tidak akan jalan nanti semua. Gitu. Kita coba jalankan. Nah, itu. Bisa lihat di run main biasa ini, dia menampilkan output tambah menu, tampilkan menu, buat pesanan, hitung total, cetak stroke, dan yang lain keluar. Nah, ini di sini tadi. Ini akhirnya dia menampilkan tampilan seperti ini sebelum menampilkan hasil sebelumnya tersebut. Lalu contoh, kita di sini ingin membuat
kanan, tiga. Dia akan menggunakan output, masukkan nama item ke kanan. Di sini saya akan menggunakan nah, item tidak ditemukan. Artinya program yang saya buat tadi itu sudah berjalan dari kelas sebelumnya. Tadi kan saya menjelaskan di kelas sebelumnya tadi, jika item yang saya pesan ini tidak ada di dalam daftar tersebut, program itu tidak akan error. Nah, seperti inilah artinya dia akan mengeluarkan output item tidak ditemukan, bukan error. Itulah fungsi dari program tersebut. Lalu saya akan edit. Di sini dia akan menanyakan output. Nasi goreng ini biasanya tidak ditemukan, tapi nasi goreng ini tidak ada di daftar item tersebut. Lalu kita pilih makanan, minuman, diskon. Pilih makanan nah di sini artinya keluar total bayarnya 0. Seperti yang disimpan itu adalah dalam bentuk txt ataupun file dia disimpan di file IO nya itu dalam bentuk txt. Nah, kita pilih buat pesanan. Item sudah ditemukan sama seperti tadi. Artinya apa namanya artinya file yang kita buat ini sudah berjalan sebagaimana mestinya, yang dimana di dalam file ini saya sudah menambahkan ketentuan yang sudah yang ada di dalam file quiz PGO. Untuk ininya di dalamnya terdapat loop itu adalah menu program itu berjalan terus. Lalu switch testnya itu adalah struktur keputusan pemilihan menu. Lalu scannernya itu adalah interaksi input dari user. Jadi ini yang saya ketikkan tadi adalah interaksi scanner atau interaksi input dari user tersebut. Bisa ditarik kesimpulan, yaitu di file-file yang saya buat tadi sudah terdapat main item, yang dimana main item itu terdapat abstrak dan enkapsulasi. Lalu di makanan, minuman, diskon itu terdapat inheritance, lalu polymorphism. Lalu di kelas menu tadi sudah terdapat array list, exception, lalu file IO. Lalu di kelas pesanan tadi terdapat detail total, diskon, dan menyimpan file dalam bentuk txt. Lalu di kelas main terdapat menu interaktif seperti tambah, menampilkan pesan, dan stroke. Jadi file-file saya yang sudah saya buat ini sudah memenuhi syarat untuk saya sudah menambahkan apa yang disuruh di dalam
file push tersebut. Nah, inilah output yang saya buat dari file push tersebut. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.